Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التواب. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم في طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Hadirin sedang salat Jumat, insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat yang mulia ini sama-sama kita panjatkan puji syukur keharibaan lillahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah banyak memberikan kita kenikmatan anugerah karunia, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmatul iman wal Islam. Sehingga di kesempatan Jumat yang mulia ini kembali kita menjalani ibadah, kembali kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menanggalkan kesibukan keduniaan kita, dengan kita tinggalkan aktivitas keseharian kita, dengan mudahnya kaki kita melangkah ke rumah Allah yang mulia ini. Kelak mudah-mudahan kita pun dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. InsyaAllah kita termasuk kepada umat yang senantiasa pandai melestarikan, pandai memelihara, serta pandai mempraktekkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan keseharian kita. Tentunya ini menjadi harapan, keinginan kita semuanya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah kesempatan Jumat yang mulia ini, sama-sama kita perbaharui kembali, kita tingkatkan kembali ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya iman, juga dengan sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat, insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap kali Allah turunkan musibah, ujian, cobaan kepada kita, Allah turunkan ujian, cobaan, musibah kepada keluarga kita, termasuk Allah turunkan berbagai musibah kepada negeri yang kita cintai ini. Gempa bumi, tanah longsor, banjir di mana-mana, termasuk Allah turunkan wabah di negeri yang kita cintai ini, yang sampai saat ini belum dikatakan 100% kita aman dengan wabah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai hamba yang mengakui diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sikap kita terhadap musibah, ujian, cobaan yang Allah turunkan, tiada lain, semua itu yang Allah turunkan sebagai bentuk sifat Rahman Rahimnya Allah kepada kita selaku hamba-hambanya.
Karena Allah menginginkan kepada kita untuk segera mungkin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun berbagai musibah, ujian, cobaan yang Allah turunkan kepada kita, Allah turunkan kepada keluarga kita, bahkan Allah turunkan berbagai musibah kepada negeri yang kita cintai ini, boleh jadi karena kesalahan, kealpaan, dosa, bahkan sudah banyak maksiat yang terperbuat oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pun harus sadar sesadar-sadarnya, al-insan ma'alil khata wan nisyan. Kita makhluk dari golongan manusia, tidak lepas, tidak luput dari berbuat salah, tidak luput berbuat dosa. Bahkan siapapun pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah bertaubat mohon ampun kepada Allah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk segera mungkin cepat-cepat untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa kata baginda Rasul? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap keturunan Bani Adam, kita semua keturunan Bani Adam, khatta'un, pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah melanggar perintah-perintah Allah. Terlebih siapapun pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis ini baginda Rasul memberikan kabar gembira, memberikan keistimewaan kepada siapa? Kepada seorang pendosa, kepada seorang yang pernah melanggar perintah Allah, kepada orang-orang yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaira khatta'un at-tawwab. Sebaik-baiknya seorang pendosa, sebaik-baiknya seorang yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya seorang yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawwab, yaitu seorang hamba yang mensegerakan dirinya untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ingat dengan satu sejarah, dengan satu kisah manusia utusan Allah yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam berada di tempat yang paling mulia, fasilitas yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Adam melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memakan buah khuldi, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Allah turunkan Nabi Adam dari tempat yang paling mulia, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya, itu surganya Allah, diturunkan oleh Allah ke tempat yang paling hina, yaitu alam dunia. Sama-sama kita berintrospeksi, kita muhasabah ketika kita berbuat dosa, ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita melanggar perintah-perintah Allah, apakah Allah langsung mengusir dari dunianya? Tentu Allah tidak langsung melakukan itu, apa yang sudah dilakukan Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan bukan sampai di situ. Nabi Adam alaihissalatu wassalam
ketika berada di tempat yang paling mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah, Allah langsung turunkan ke tempat yang paling hina yaitu alam dunia. Allah pun memisahkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari istrinya yaitu Sayyidatina Siti Hawa. Sekarang kita introspeksi, bermuhasabah. Ketika kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah langsung memisahkan kita dari keluarga kita? Orang tua dipisahkan dari anak-anaknya, anaknya dipisahkan dari orang tuanya. Tentu Allah pun tidak melakukan itu, apa yang sudah dilakukan Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan bukan sampai di situ Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari surganya Allah kepada tempat yang paling hina yaitu alam dunia. Kemudian Allah pisahkan Nabi Adam dari istrinya Siti Hawa, pun Allah memberikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dilepas pakaian-pakaian surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika kita melanggar perintah Allah, ketika kita berbuat salah kepada Allah, melanggar dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah langsung membuka aib, membuka kekurangan, keburukan-keburukan yang ada pada dalam diri kita? Tentunya semua itu Allah tidak lakukan kepada kita apa yang sudah dilakukan Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena itu, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Segera mungkin kita perbanyak istighfar, segera mungkin kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat, mensegerakan diri kita kembali kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan, meraih cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi kepada seorang hamba yang senantiasa mensegerakan dirinya untuk bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Juga Allah mencintai, menyayangi kepada seorang hamba siapapun yang mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sampai kapan Allah menunggu membuka taubatnya kepada kita sebagai hamba-hambanya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima, membuka taubat seorang hamba hatta yugargir, sampai napas kita masih berbolak-balik dari kerongkongan kita, sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mensegerakan diri kita untuk bertaubat, Allah membuka taubatnya seluas-luasnya kepada kita. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada seorang hamba yang pandai kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada doa yang diajarkan setelah kita melakukan wudu, kita hendak sholat, kita hendak membaca Al-Quran. Ada doa setelah wudu yang kita baca. Kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan kepada orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, golongkan kepada saya,
golongkan kepada aku minat tawabin, kepada seorang hamba, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan kita pun minta digolongkan kepada Allah, kepada orang-orang seorang hamba yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap taubat kita, setiap istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.